Halo, selamat pagi semua. Baik lagi dengan Om Ardi. Pagi ini gue mau share sedikit mengenai apa yang dibutuhkan, administrasi apa yang dibutuhkan untuk mengajukan KUR. Nah, sambil nunggu-nunggu KUR dibuka kan 2023 nih, masih belum dibuka. Nah, sambil disiapin nih, apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan untuk pengajuan KUR? Pada dasarnya, semua petugas bank akan meminta laporan keuangan. Waduh, Pak, saya nggak punya, Pak, laporan keuangan. Kemarin juga saya ngajuin KUR, nggak ada tuh, Pak, laporan keuangan yang diminta. Ya, karena teman-teman UMKM semua yang sudah menjadi nasabah KUR sudah dibantu dibuatkan oleh petugas banknya berdasarkan data-data dari teman-teman semua, ya nggak? Ya memang nggak pernah diminta, cuma mereka pasti udah dibantu nih berdasarkan data. Nah, ada baiknya ya untuk mempercepat proses KUR atau kredit lain apapun itu namanya usaha, Bapak Ibu semua punya laporan keuangan sederhana. Nah, apa nih laporan keuangan sederhana ya? Ya, jadi paling tidak nanti kalau proses KUR sudah berjalan, proses kredit biasa sudah ada, dan teman-teman sudah ngajuin, ya kredit biasa sih sudah ada dari kemarin-kemarin ya. Akan lebih cepat prosesnya nih, nggak lama nih. Kan kita kan pengen cepat dan meyakinkan bank penyalur misalkan KUR misalkan, agar cepet di-ACC nih, gimana caranya ya? Sebenarnya kita bank pasti butuh laporan keuangan dari Bapak Ibu semua. Nah, selama ini kan dibuatkan nih, jadi mungkin butuh waktu kan kalau dibuatkan, berdasarkan data-data Bapak Ibu semua, petugas bank nanti butuh waktu kan. Nah, untuk mempercepat itu dan untuk edukasi juga ya, biar apa ya, biar tahu lah kalau ditanya, "Pak, omset berapa?" Langsung sekian. "Pak, untung bersih berapa?" Langsung sekian gitu. Biar cepet ya nggak? Jadi ketika jawab tuh nggak au-au atau tidak konsisten. Kemarin bilang omset 1 juta, kemarin bilang tuh omset 2 juta, nggak konsisten. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu tidak ada pencatatan, tidak ada laporan keuangan sederhana yang untuk membantu Bapak Ibu semua juga kan. Agar apa? Agar proses usahanya juga tahu, "Oh, saya ternyata untung sekian ya, oh ternyata saya rugi ya, omset saya gitu kenapa saya rugi ya?" Kan bisa jadi kan. Mungkin ternyata ya ada sesuatu kan, ternyata memang misalkan biaya transport ternyata lebih mahal, ya nggak? Sehingga tidak di-include-kan dalam harga jual misalkan ya. Ini gua kasih, apa ya, gua kasih laporan keuangan sederhana yang perlu dicatat lah ya, biar apa, biar meyakinkan petugas bank. Nanti secara administrasi juga kalau ada pencatatan kan mereka petugas banknya akan lebih yakin kan, oh beneran usaha kan, rame tokonya, catatannya rapi, ah itu pasti lebih salut kan. Yang pertama adalah laporan penjualan harian. Nah, ini yang penting nih, laporan penjualan harian nih. Misalkan hari ini omsetnya berapa juta, 5 juta, wah gede banget ya. Gede dong, banyak kok teman-teman KUR yang omsetnya di atas 10 juta juga banyak ya satu hari ya. Mungkin KUR-nya juga udah besar nilainya kan. Tulis nih, harian nih, jual berapa, ditulis apa yang dijual, ya nggak? Dikurangin biaya-biaya, biayanya apa? Biaya belinya berapa, ya nggak? Saya misalkan beras dijual 12.000, belinya 10.000 gitu kan, ditulis tuh belinya berapa, terus dikurangin biaya-biaya hari itu apa aja nih, heeh, saya jalan ke sana beli barang, ya nggak? Pasti ada biaya-biaya yang keluar kan terkait dengan usaha tersebut, nanti dikumpulin tuh disatukan bulanan, yang ngejualan berapa sebulan, hah, biaya harga belinya berapa sebulan total-total, terus dikurangin biaya-biaya apa aja selama sebulan tuh. Sehingga ketahuan tuh bersihnya kita berapa. Jadi kalau orang banknya nanya, "Omset saya sekian, Pak. Bersih berapa, Pak?" "Ya sekian lah, saya ambil margin berapa persen." Udah ketahuan, real ya nggak asal nebak. Takutnya kalau teman-teman asal nebak, sementara teman-teman dari perbankannya sudah tahu berapa marginnya, tapi teman-teman sebenarnya nebak, padahal usaha teman-teman nih, tapi karena salah ngomong, jadi malah, "Wah kok sekian ya?" Kata petugas bank. Tempat lain-lain tuh saya udah survei semua, nggak sekian marginnya ya, kenapa Bapak ini ngomong sekian? Nah, gara-gara salah ngomong. Bisa jadi kan, ya bisa jadi loh ternyata kreditnya tidak disetujuin atau kreditnya mungkin disetujuin tapi diturunin misalkan kan, karena mereka kurang yakin dengan usaha Bapak, Ibu semua, teman-teman semua, lu pada semua kan. Makanya ditulis tuh, gue bilang tadi kan, penjualan berapa, harga beli berapa, biaya berapa, dikurangin biaya-biaya berapa.
dapat kan sebulan langsung, kalau nanya tuh langsung nyerocos kan, karena apa, kita biasa bikin. Itu yang paling sederhana mengenai laba rugi lah, itu gue bilangnya kalau bahasa perbankan laba rugi namanya. Rugi laba apa laba rugi terserah lah ya. Yang penting terakhirnya teman-teman semua udah tahu nih bersihnya berapa. Itu yang perlu dicatat yang pertama. Yang kedua adalah posisi yang hutang sama Bapak Ibu semua. Kalau bahasa akuntansinya piutang nih. Tulis tuh siapa yang ngutang. Ya nggak, jangan sampai lupa jatuh temponya kapan, macet atau enggak, udah berapa lama, itu harus ditulis tuh. Biar apa? Biar orang bank juga tahu langsung, "Wah, piutangnya sekian nih. Banyak juga ya, kenapa ya?" Kan. "Oh, ini sedikit ya, berarti emang puterannya cepat mungkin ya. Mungkin nggak banyak utang ya ke Bapak Ibu semua kan?" Bisa seperti itu kan. Jadi lebih cepat apa, lebih cepat prosesnya. Posisi-posisi yang belum bayar ke Bapak Ibu semua ditulis yang rapi ya. Posisi harian, posisi bulanan, posisi mingguan, terserah ya. Itu yang kedua adalah posisi yang hutang atau piutang kalau bahasa akuntansinya. Nah, terus yang ketiga adalah yang perlu dicatat lagi adalah posisi hutang ke supplier. Misalkan Bapak Ibu semua, teman-teman semua, lu semua punya hutang ke supplier buat stok, ya tulis. Enggak. Buat apa? Biar ketahuan nih hutangnya banyak atau enggak. Bukan berarti, wah hutangnya banyak berarti nggak disetujuin. Nggak juga, ya nggak? Selama hutangnya banyak tapi putaran usahanya juga oke, ya nggak masalah. Dan hutang itu selalu Bapak Ibu bayar tepat waktu, ya nggak masalah, ya nggak? Bukan berarti hutang banyak sesuatu hal yang jelek, nggak juga. Yang penting adalah putranya juga diimbangi oleh putranya, jangan sampai hutangnya gede, tapi putranya kecil, ya nggak? Hutang-hutang supplier tuh tulis yang rapi ya, sehingga kredibilitas teman-teman juga bagus di mata supplier, ya nggak? Jadi supplier nggak nyetop, tiba-tiba nyetop, nyetop apa? Nyetop stok apa? Ya bahan baku buat teman-teman lah ya, bulanannya apa, buat jualan gitu kan. Dan yang terakhir biasanya yang perlu dicatat adalah posisi persediaan, posisi barang, posisi stok, tulislah ya. Misalkan dibuatnya per mingguan, ya enggak, harian sih lebih bagus, tapi harian capek kan. Terserah lah mau dibikin seperti apa teknisnya, sehingga kalau teman-teman orang bank nanya, "Pak, stoknya ada berapa?" Bapak udah tahu, "Sekitar segini Mas, sekitar segini Mas," gitu. Karena memang udah terbiasa habit-nya, udah biasa nulis ya nggak, jadi nggak ini apa, nggak ngasal sebut, misalkan asal, "Ya stok saya 100 juta lah," nah tapi barangnya kalau orang bank itu kan analisnya atau mantrinya atau apanya udah biasa ngeliat stok, "Oh stok segini kok segini, Bapak ini asal sebut aja," kan. Jadi kesannya kayak bukan usaha Bapak, ya siapa tahu kan. Jadi menilai bahwa Bapak memang bukan pengusahanya. Setiap ditanya nggak tahu, ditanya omset nggak ngerti. Karena saya punya pengalaman loh, datang ke tempat usaha orang dan ternyata itu bohongin kita gitu. Dia bilang omset sekian, dia bilang stok sekian. Nah, itu dia ketahuan, oh berarti Bapak ini bukan pengusahanya, usaha fiktif, usaha pinjam orang. Kenapa? Ketika kita tanya, Bapak itu jawabannya gelagapan. Ya kan kelihatan ya, namanya orang pengusaha sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, masa nggak hafal dengan usahanya? Ya nggak mungkin ya. Dan ternyata memang usahanya bukan si bapak itu, dan akhirnya nggak jadi kan. Seperti itu kan, hal-hal seperti itu, hal-hal yang mungkin bukan teknis perbankan, usahanya udah gede, slicknya BI checking udah bagus, tapi ketika ditanya AU kan, nggak bagus juga ya nggak. Jadi fungsinya bikin laporan keuangan pencatatan tuh biar apa? Biar teman-teman juga lebih menguasai ya nggak, biar orang bank juga langsung, "Wah ini mah bener usaha dia," gitu. "Oh ini mah bener nih nguasain nih, memang memang pengusaha beneran," kan. Takutnya apa? Mereka berpikir kalau teman-teman jawabannya gelagapan, itu menyatakan bahwa usahanya bukan usaha dia nggak kompeten bikin usaha ini, misalkan seperti itu ya. Memang ribet nggak? Nggak ribet sih, kayak pada dasarnya juga nanti teman-teman laporan keuangannya akan dibantu oleh, teman-teman dari banknya misalkan ya, tapi akan lebih baik kalau teman-teman juga bikin biar biar tahulah kondisi usahanya, jangan kelihatan omsetnya gede tapi blolong ya kan, bisa aja kan, ternyata jual harga modal semua misalkan kan, atau biaya jualnya lebih tinggi cuman biayanya membengkak misalkan gara-gara biaya transport naik, yang ngutang apa, bayar nggak bayar-bayar, macet, kan seperti itu kan. Jangan sampai seperti itu. Itu aja yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat, dan pasti bermanfaat ya. Semoga proses pengajuan kredit teman-teman semua akan lebih smooth, lebih bagus ya nggak? Sehingga
sesuai yang diharapkan nantinya. Oke, selamat pagi.